Percaya pada rencana Tuhan. Percaya pada rencana Tuhan adalah keyakinan bahwa Tuhan memiliki tujuan yang terbaik bagi setiap orang, meskipun jalan yang ditempuh mungkin tidak sesuai dengan harapan atau keinginan pribadi. Namun dalam hidup, kita seringkali menghadapi ketidakpastian dan kesulitan yang membuat kita merasa ragu-ragu. Dan sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Ada 3 bagian penting ayat Alkitab yang menekankan tentang percaya pada rencana Tuhan. Bagian pertama. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan memiliki rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan untuk umatnya, tapi masa depan yang penuh harapan. Penjelasan 1. Rancangan damai sejahtera menekankan bahwa rencana Tuhan untuk umatnya adalah untuk kesejahteraan dan kedamaian, bukan untuk kebinasaan atau kesengsaraan. 2. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak merencanakan hal-hal buruk atau kecelakaan bagi umatnya. Sebaliknya, rencananya adalah untuk kebaikan dan keselamatan. 3. Hari depan yang penuh harapan. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi mereka yang percaya kepadanya. Ini berarti bahwa meskipun ada tantangan dan kesulitan saat ini, Tuhan akan tetap memimpin dan memberikan masa depan yang lebih baik. Bagian kedua, Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini mengajarkan kita tentang perbedaan cara berpikir dan bertindak antara Tuhan dan manusia. Manusia cenderung menciptakan Tuhan menurut gambaran mereka sendiri, namun Tuhan ada dan berpikir pada tingkat yang berbeda. Dan logika manusia tidak dapat sepenuhnya memahami proses berpikir Tuhan. Bagian ketiga, Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan iman, bukan dengan mengandalkan diri sendiri. Saat menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan memimpin kita menuju jalan yang benar dan memberkati kita. Jadi, esensi dari ayat ini adalah 1. Percaya kepada Tuhan. Kita harus menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, bukan hanya sebagian atau dengan keraguan. Percaya dengan segenap hati berarti menyerahkan segala kekhawatiran dan ketidakpastian kita kepadanya. 2. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Manusia punya keterbatasan dalam memahami segala sesuatu. Pengertian kita seringkali tidak sempurna dan bisa salah tafsir. Oleh sebab itu, kita tidak boleh hanya mengandalkan pemikiran dan pertimbangan diri sendiri, terutama dalam hal-hal penting. 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Dalam setiap tindakan atau keputusan yang diambil kita harus mengakui Tuhan. Kita harus mencari bimbingannya dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya dalam situasi sulit. Mengakui Tuhan dengan melibatkan diri dalam berdoa, membaca firman-Nya, dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Nya. 4. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Janji Tuhan adalah, jika kita percaya dan mengakui Tuhan maka Ia akan membimbing kita dalam kehidupan. Ia akan memberikan kita hikmat, kekuatan, dan jalan keluar yang terbaik, bahkan ketika kita tidak mengerti apapun. Pengalaman nyata. Banyak orang telah mengalami bagaimana rencana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Salah satunya, Jacqueline Slosse. Ia seorang model dan influencer yang pernah mengalami koma dan memiliki pengalaman luar biasa. Pengalamannya sering disebut sebagai pengalaman mendekati kematian. Jacqueline Slosse sendiri menceritakan bahwa pengalamannya itu membuatnya memiliki keyakinan yang kuat pada rencana Tuhan dan mengubah hidupnya secara signifikan. Kunci percaya pada rencana Tuhan. 1. Iman. Percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna, bahkan ketika kita tidak melihatnya atau tidak menyukainya, adalah inti dari iman. 2. Kesabaran. Rencana Tuhan mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita, dan seringkali membutuhkan waktu untuk terwujud. Kesabaran dalam menanti dan tetap percaya pada Tuhan, bahkan ketika kita merasa kecewa, adalah kunci untuk melihat kebaikan Tuhan. 3. Penerimaan. Menerima kondisi saat ini, baik atau buruk,
dan mengakui bahwa Tuhan memiliki kendali atas hidup kita, adalah langkah penting dalam mempercayai rencananya. Kesimpulan, percayalah pada rencana Tuhan dan jangan ragu. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita, dan dengan iman, percaya, kita dapat menghadapi setiap tantangan.